Alhamdulillah kita sekarang masih berada di bulan haram, yakni di bulan Dzulhijjah, yang mana kemuliaan bulan Dzulhijjah ini nggak lepas dari sejarahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ada sedikit kisah teladan yang perlu kita cermati, di mana terbentuknya satu syariat Dzulhijjah ini atas perjuangan hamba Allah yang betul-betul bertakwa, yang betul-betul menjaga. Salah satunya kisahnya dari keluarga Sayyidina Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kutipan ini begitu panjang, namun kita sedikit aja kita ambil dari perjalanan kisahnya Siti Hajar ketika ingin ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim di satu lembah gersang tandus yang nggak ada apa-apa di situ. Sedih kalau kita ngebayangin. Ini baru sedikit kutipan kisah tauladan beliau, yang mana sampai ketika itu ditetapkan lalu dijalankan menjadi syariat kita di bulan Dzulhijjah ini. Salah satunya ketika beliau itu ditinggal. Dramatis ini, situasinya begitu sangat menyedihkan. Waktu Siti Hajar ditinggalkan di lembah yang tandus, nggak ada apa-apanya di situ, nggak ada makhluk, nggak ada tetangga, nggak ada penduduk. Gimana sih kalau tandus? Yang ada diriwayatkan hanya ada satu pohon di situ, yang memang ada cikal bakal Baitullah yang akan dibangun oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Beliau menanyakan berkali-kali ketika ingin ditinggalkan oleh suaminya Nabiullah Ibrahim, gerangan apa yang ingin kau lakukan meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diem aja karena nggak tega, kayak orang cuek ditanya diem aja. Sebenarnya Nabi Ibrahim nggak tega mau ngomong, nggak sampai hati. Beliau bertanya lagi, berkali-kali pertanyaan itu. Kenapa engkau tega meninggalkan kami di sini dengan anakmu yang masih begitu kecil? Diem aja, kayak suami nyuekin gimana sih? Jadi diem aja, serba salah. Sampai akhirnya celetukannya Siti Hajar membuat jawaban singkat dari Nabiullah Ibrahim. Apa itu celetukannya? Wahai suamiku, apakah dengan engkau meninggalkan kami di sini itu atas perintah Allah? Pertanyaan itu yang bikin Nabi Ibrahim ngejawab, iya betul, ini adalah perintah Allah. Dengan tegas dan sigap dan semangatnya Siti Hajar mengatakan, jika demikian maka Allah tidak akan menelantarkan kami bila itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangin, waktu menyebut nama perintah Allah itu spontan, gerakan tubuh untuk mentaati perintah Allah itu langsung. Iya, kalau begitu jalankan apa yang memang diperintahkan Allah. Memang kalau ingin kami ditinggalkan atas perintah Allah, silakan. Kami yakin dengan keyakinan penuh bahwa kalau emang perintah Allah, nggak bakal Allah menelantarkan kami di sini. Padahal secara logika itu adalah padang tandus, ya, nggak ada sumber air, cuma berbekal satu wadah air sama bungkusan kurma, beberapa bagian dari bekal itu, nggak banyak. Lalu melangkahlah Nabiullah Ibrahim. Ya, ini sedikit kisah aja padahal. Sampai beratnya Nabiullah Ibrahim itu meninggalkan keluarganya di padang tandus dengan beliau mengangkat kedua tangan dan berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki pepohonan, yaitu di rumahmu yang suci, yang mana mudah-mudahan mereka akan mendapatkan rasa syukur di dalamnya, yaitu orang-orang yang selalu berterima kasih. Jadi cikal bakal Baitullah itu berdiri betul-betul disempurnakan oleh Nabiullah Ibrahim itu udah ada kisah tauladannya dengan orang-orang pilihan. Makanya yang kita ambil dari hikmah sedikit itu,
Waktu Siti Hajar mendengar bahwa jawabannya iya perintah Allah, langsung kalau kata kita sam'an wa ta'atan, langsung berhusnuzon sama Allah. Cakep dah kalau gitu. Kalau emang ini perintah Allah, canggih pasti. Nggak bakal Allah melantarin di tempat yang emang secara logika nggak mungkin kita bisa bertahan lama di sini. Nah ini kita ngambil lah. Kalau ada perintah Allah yang lagi kita jalanin, kira-kira kita pakai daya tawar apa kagak? Kita kan banyakkan daya tawarnya sama logika nafsu kita, betul kan? Nawar kita, tar dulu kan gue lagi begini, gue lagi repot, gue lagi ini, gue lagi itu. Nggak tahu, kasihan kalau lu bagi bagiannya dikit. Misal ada bagian warisan yang memang harus diluruskan, ada bagian-bagian yang memang harus ditempatkan pada porsinya. Pakai ada daya tawar, entar dah enak banget dia, banyakan, gue tuaan, dia kecilan. Laki misalnya kecilan, yang tuaan perempuan, jatahnya separoh, jatahnya satu, laki dua, masih apa? Masih ngerutu, kan begitu. Dia nggak mau ngikutin aturan Allah. Kan banyak model-model sekarang. Akhirnya mencari-cari fatwa yang ngenakin dirinya untuk ngebela. Fatwa apa? Fatwa nafsu. Logika yang menggiring selalu kepada hawa nafsu, ngebela dia atas syahwatnya. Padahal kalau dia taat, dia dengar aja nasihat, perintah dijalanin dengan sam'an wa ta'atan atas Allah Subhanahu wa taala, akan jadi mulia dan baik. Padahal taat aja sama Allah. Ente nggak tahu apa-apa. Kalau emang udah taat aturan Allah, ntar urusan yang lain Allah yang selesaiin. Atas apa? Atas ketaatan kita sama Allah. Bukan pakai nawar-nawar, tar dulu ya. Masa banyakan dia kecilan, masa dulunya gua nyantai begini, akhirnya diurak-urak. Lah orang bukan rumahnya udah, emang udah bagian, bukan bagiannya, mau diapain? Maaf ya, ini rumah udah bukan bagian lo. Ini udah ada yang mustahiknya, udah ada yang berhaknya untuk diatur. Dan dulu ini nggak bisa, bla bla bla. Kenapa? Kebiasaan enak, kebiasaan kagak taat sama Allah, kebiasaan ngebelain nafsunya, akhirnya memancarkan logika-logika syaitonia. Muncul tuh minda-minda pemikiran yang istimewa menurut dia, ngebela apa? Ngebela logikanya. Gua lebih tua, gua lebih tahu, gua lebih banyak berjasa. Begitu tuh kebanyakan. Ini kalau kaitannya sama harta. Perintah Allah kan banyak, bukan di harta doang. Kudu taat sama yang tua, sopan sama yang nuntun jalan baik, santun sama yang memang diharuskan untuk dihormati. Kagak. Dari situ akhirnya mulai songong, mulai nggak ngendahin yang tadinya sopan, mulai cuek. Gara-gara apa? Dunia, duit, lagi-lagi harta. Ya nggak seberapa juga sih duitnya, tapi gara-gara dibelain, karena apa? Keserakahan, serakah, pengen nguasain aja bawaannya, ngebelain hawa nafsunya. Sama kalau disuruh ibadah begitu juga. Ibadah yuk, jalanin dah puasa dia benar, pokok dah. Alasan gue lagi sering banget musafir, kerjaan gue banyak. Alasan dibanyakin. Padahal nggak separah-parahnya kisahnya para anbiya. Seperti mana keluarganya Nabiullah Ibrahim ketika menjalankan perintah Allah dengan seksama, nggak pakai logika, udah sama atau ada.